Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukawati. Shalom, selamat pagi Mitra Buana dimanapun Anda berada. Puji nama Tuhan, pagi yang indah kita bisa berjumpa kembali melalui gelombang radio Buana Asri, Sragen. Bersyukur pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah sukacita surgawi terus ada dalam hidup kita, dalam keadaan apapun saat ini yang Bapak Ibu dan saya hadapi. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan akan senantiasa memberikan kemampuan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang terbaring sakit, doa saya kiranya Tuhan menjamah Bapak Ibu. Jika saat ini Bapak Ibu sedang mendengarkan siaran ini, itu bukan karena kebetulan, tetapi Tuhan punya rencana yang indah bagi Bapak Ibu Saudara semuanya untuk mendengarkan sabda Tuhan pagi hari ini. Dan biarlah kiranya sabda Tuhan yang akan kita dengarkan bersama menguatkan kita, memberikan kemampuan bagi kita, memberi dorongan semangat bagi kita untuk mengalami perubahan situasi yang lebih baik. Seperti pujian yang sangat indah yang sudah kita dengarkan bersama, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji Tuhan pasti memberi pertolongan tepat pada waktunya. Nah, saudaraku, mari kita berdoa bersama untuk mengawali renungan pada pagi ini. Haleluya. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur pagi yang indah kami bisa menghirup udara segar, kami menikmati suasana yang indah di dalam keluarga, di dalam bekerja, dan dalam situasi apapun saat ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, jika sebentar kami akan membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Tuhan berkati kami semuanya, baik hamba-Mu yang ada di studio ini maupun setiap pendengar radio Buana Asri dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus akan menerjemahkan setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Dan biarlah kami mau taat menjadi murid Tuhan yang senantiasa mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk rendah hati menerima sabda Tuhan dengan tulus dan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi yang indah ini, saudaraku, satu tema untuk kita semua yang diberi judul menaklukkan musuh iman. Menaklukkan musuh iman. Berarti ada sesuatu yang harus ditaklukkan. Nah, iman kita orang Kristen di dalam Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini iman. Pertanyaan untuk kita, menaklukkan musuh iman yang seperti apa? Kalau iman adalah dasar, pondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan dalam hidup ini, tentunya kita mengharapkan banyak hal. Dalam keluarga, kita mengharapkan supaya suami istri terus hidup dalam keharmonisan. Anak-anak kita yang kita besarkan, kita sebagai orang tua harapannya anak-anak kita itu manut, nurut dengan orang tua kita. Banyak yang kita harapkan. Kita mengharapkan kesehatan. Kok sakit kok nggak sembuh-sembuh toh Tuhan. Kita mengharapkan segera sembuh. Dan iman juga dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak melihat, tapi kita mengimani, kita mempercayai sesuatu.
Apa yang kita percayai? Di dalam Tuhan. Memang cara Tuhan itu ajaib, cara Tuhan itu luar biasa dalam menolong kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mitra Buana dimanapun Anda berada, menaklukkan musuh iman. Musuh iman itu apa saja sih? Kita punya iman, haleluya. Kita punya iman dalam Yesus. Nah, ada musuhnya. Musuh iman itu adalah rasa khawatir. Ya, rasa khawatir. Iman kita berkata, "Tidak usah khawatir, jangan khawatir ikut Tuhan." Tapi musuh, ya si iblis ini selalu menawarkan, kamu ikut Tuhan bertahun-tahun, pekerjaanmu gak berhasil, menikah bertahun-tahun gak punya anak, anakmu tidak pintar-pintar, selalu membuat beban hidupmu. Iblis mencoba memberikan rasa khawatir. Nah, saudaraku, rasa khawatir ini macam-macam. Dalam keluarga, terhadap pasangan, khawatir dalam pekerjaan, khawatir dalam masa depan. Bagaimana nanti kalau orang tuaku mati, aku tidak bisa bekerja apa-apa, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Khawatir. Iman kita mengatakan jangan khawatir, tetapi iblis selalu membuat khawatir. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir itu adalah perasaan yang tidak menentu. Perasaan yang tidak menentu, mudah goyah. Nah, itu khawatir. Dikatakan dalam Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Hidup dan tubuh, ya, hidup kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, kita percaya akan pemeliharaan Tuhan, kita percaya akan pertolongan Tuhan yang ajaib. Hidup kita pasti ditolong Tuhan. Dalam Matius 6 ini konteksnya bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan umat Israel waktu itu supaya tidak khawatir. Tuhan Yesus berikan ilustrasi, burung pipit saja kalau saat ini kita sebut manuk emprit, sing ora nandur, orangnya pupuk, itu saja dipelihara Tuhan, diberi makan Tuhan, meskipun dia harus pergi ke sawah mencari padi, mencari makan. Dan Tuhan tidak mengirim padi ke sarang burung emprit, burung pipit. Ada reaksi, ada pekerjaan yang harus dilakukan burung itu. Nah, kita ini manusia ciptaan Tuhan. Kita ini manusia yang ditolong Tuhan, yang diberikan keajaiban luar biasa, kemampuan yang luar biasa dibandingkan binatang. Kalau binatang saja dipelihara Tuhan, kita ini manusia, asal kita mau bekerja, apapun pekerjaan kita bisa makan. Tuhan tidak akan mengirim burung, tidak mungkin mengirim padi ke sarang burung pipit. Burung pipit itu harus keluar dari sarangnya dan mencari makan. Sama seperti kita hari ini. Jangan ogah-ogahan, harus semangat, miliki semangat supaya tidak khawatir. Jadi musuh iman itu khawatir. Dalam Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan
dengan ucapan syukur, puji Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya. Tadi iman kita mengatakan jangan khawatir. Supaya tidak khawatir apa? Berdoa. Berdoa, memohon. Inti dari doa itu adalah memohon. Kita minta sesuatu pada Tuhan. Apapun yang kita doakan hari ini, kiranya Tuhan mendengar. Bapak ibu saudara yang sedang terbaring sakit, dimanapun bapak ibu saudaraku berada, baik di rumah sakit maupun di rumah, kiranya Tuhan menjamahmu hari ini. Berdoa, mohon belas kasihan dari Tuhan. Kalau perempuan yang 38 tahun saja disembuhkan Tuhan, kenapa bapak ibu saudara tidak disembuhkan? Pasti akan disembuhkan. Miliki iman, jangan khawatir. Berdoa dengan permohonan yang luar biasa. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Keinginan kita apa? Kebutuhan kita apa? Sampaikan kepada Tuhan dalam permohonan, dalam doa, dengan ucapan syukur. Jadi bersyukur. Apapun yang akan kita terima dalam doa itu yang dijawab Tuhan, ya kita harus bersyukur. Bersyukur apapun itu, karena Tuhan mau kita hidup dalam proses, dalam pengenalan akan Dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mitra Buana, menaklukkan musuh iman. Musuh iman yang pertama adalah rasa khawatir. Musuh iman yang kedua adalah rasa takut. Ada pujian, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Allah menjaga kita. Dalam Mazmur 91 di sana bagaimana ungkapan hati Tuhan kepada umat Israel. Tuhan itu penjaga yang luar biasa, akan melalukan berbagai bencana, tidak akan menyerang umat Israel ketika umat Israel dekat dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, rasa takut, iman kita mengatakan jangan takut, tapi iblis memberikan rasa takut. Musuh Tuhan selalu memberikan rasa takut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, takut itu artinya merasa gentar menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Takut. Orang Jawa bilang gek gitu ya. Engko ojo-ojo ngene, ojo-ojo ngene. Rasa takut ini kalau terus disimpan membuat iman kita semakin lemah. Jangan takut. Yesus beserta. Yesus ada dan bersama dengan setiap kita. Dalam Matius 8 ayat 26 mengatakan begini. Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-murid, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Bapak ibu saudaraku, mitra Buana, musuh iman yang kedua adalah rasa takut. Kenapa takut? Karena iblis ingin membuat umat Tuhan itu jauh dari kasih Tuhan. Meskipun kita sadar, tidak sadar, mau tidak mau, kita ini adalah umat pilihan Tuhan, orang yang percaya, yang dikatakan dalam hidup kita ini, tubuh kita ini, roh kita ini, hati kita ini diberi Roh Kudus. Tetapi rupa-rupanya rasa takut ini juga dimiliki oleh para murid Tuhan. Meskipun saat itu 12 murid Tuhan
berada di perahu yang sama bersama Yesus, tetapi mereka tetap memiliki rasa takut. Karena apa? Ada bencana yang akan mereka hadapi. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Yesus berkata, "Mengapa kamu takut? Aku bersamamu." Hari ini sama Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, gelombang radio ini didengar, dan nanti ini juga akan masuk di Facebook atau YouTube. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, jangan takut. Yesus Tuhan bersama kita. Dia Allah yang imanen, Allah yang dekat dengan kita. Jangan takut. 12 murid mengalami ketakutan yang luar biasa ketika badai, gelombang menerjang perahu yang mereka tumpangi, dan Tuhan Yesus sedang tidur. Apakah benar Yesus tidur? Tidak. Bagaimana mungkin bisa tidur dengan nyenyak kalau perahu itu digoncang begitu luar biasa? Tapi Yesus mau melihat apakah para murid itu punya iman. Apakah para murid ini bisa mempercayai Tuhan, mempercayai Yesus sebagai gurunya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini gelombang masalah apapun yang Bapak Ibu hadapi, saudaraku hadapi, jangan takut. Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita semua. Menaklukkan musuh iman. Musuh yang pertama, iblis itu memberikan rasa khawatir. Yang kedua, iblis selalu memberikan rasa takut, kengerian, bencana. Tapi jangan takut, Tuhan akan menjagamu. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan menjaga setiap kehidupan kita. Sama seperti Ayub. Ketika Ayub hidup taat, takut akan Tuhan, iblis ketika keliling dan Tuhan bertanya, "Dari mana kamu, iblis?" "Wah, keliling dunia, Tuhan." "Apakah engkau melihat hambaku Ayub?" "Oh, lihat Tuhan, dia diberkati luar biasa karena engkau menjaga, membentengi, engkau memagari keluarga Ayub." Nah, pertanyaannya, kenapa Ayub diberkati Tuhan dan dipagari dengan kuasa Tuhan? Karena Ayub hidup taat, takut akan Tuhan. Nah, memiliki iman yang luar biasa. Setiap hari, setiap waktu Ayub mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Iman yang luar biasa dimiliki Ayub. Tidak takut kepada kuasa-kuasa jahat, tapi takut kepada kuasa Tuhan. Nah, musuh iman yang ketiga adalah rasa bimbang. Ya, bimbang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya merasa tidak tetap hati atau kurang percaya, ragu-ragu. Ya, ini bimbang. Iman kita mengatakan jangan ragu-ragu. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Tidak ada di tengah-tengahnya. Jadi kalau buat janji, ya ditepati. Apapun itu, kepada siapapun itu, kalau buat janji ya ditepati. Termasuk kepada anak-anak kita. Berjanji. Anak-anak itu memiliki dia selalu mengingat apa yang diucapkan orang tuanya, apa yang dijanjikan orang tuanya. Anak-anak itu selalu mengingat. Mereka memiliki daya ingat yang luar biasa. Oh, papahku, mamahku, bapakku, ibuku, mamaku berjanji seperti ini. Dia selalu mengingat. Dan kalau kita sudah janji, ya harus ditepati. Oleh karena itu, jangan mudah buat janji kalau tidak bisa menepati. Karena ini pun juga bisa mendatangkan dosa. Karena ada unsur kesengajaan. Buat janji
tapi tidak menepati dengan sengaja. Nah, ini unsur kesengajaan dalam bidang rohani, ya ini dosa karena sengaja tidak menepati janji ya. Nah, menaklukkan musuh iman. Musuh iman yang ketiga adalah rasa bimbang, merasa tidak tetap hati, kurang percaya, ragu-ragu dengan apa yang dimiliki, kemampuannya. Setiap kita memiliki talenta yang berbeda, setiap kita memiliki karunia yang berbeda, setiap kita memiliki kemampuan yang berbeda. Jangan meragukan kemampuan kita masing-masing. Talenta apa yang kita miliki, kita kembangkan. Jangan ragu dengan diri sendiri. Yakin, pasti bisa. Jangan mudah menyerah. Dalam Matius 21 ayat 21 mengatakan, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan campakkanlah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Puji Tuhan. Satu hal yang diberikan Tuhan Yesus, semangat, spirit yang luar biasa diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau aku melakukan ini, kalian pun juga bisa. Masalah apapun yang kalian hadapi, percayalah, kalian mampu mengatasinya dengan baik. Memang pada dasarnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, setiap problem dalam hidup kita itu penyelesaiannya juga ada dalam diri kita sendiri. Memang kita butuh orang lain untuk melihat apa yang harus kita lakukan, meskipun solusinya itu ada dalam diri kita masing-masing. Bimbang, menaklukkan musuh iman. Musuh iman yang ketiga adalah rasa bimbang, ragu-ragu. Kalau hari ini mungkin saudaraku dimanapun kau berada yang sedang mau menikah atau sedang mau melamar pasanganmu, yakini dulu bahwa ini pasanganku, ini pilihanku, ini yang Tuhan berikan untukku. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu sebelum nanti menikah, kemudian kalau sudah menikah menyesal. Jangan. Termasuk hari ini kalau Bapak Ibu ada kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus mengasihiku, Tuhan Yesus mau menolongku, Tuhan Yesus mau menyembuhkanku, Tuhan Yesus juru selamatku. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Tuhan Yesus yang kurang lebih 2021 tahun yang lalu sudah hidup dan mengasihi umat Israel, memberikan yang terbaik bagi umat Israel, mau menyembuhkan, mau menolong. Hari ini pun sama. Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Hari ini pun Tuhan Yesus juga menawarkan diri kepada Bapak Ibu para pendengar dimanapun Anda berada. Kalau engkau sedang sakit, berserulah pada Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanku. Tuhan Yesus, tolong aku banyak masalah Tuhan. Datanglah, berserulah kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil. Jangan bimbang. Yesus sudah menawarkan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Hari ini tawaran itu ditawarkan bagi kita semua. Beban berat, permasalahan, persoalan hidup kita ini, ketika kita berserah penuh pada Tuhan, ada kelegaan yang luar biasa. Tuhan yang baik
akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita semuanya. Menaklukkan musuh iman. Iman kita berkata jangan khawatir. Iman kita berkata jangan takut. Iman kita berkata jangan bimbang. Tapi musuhnya, si iblis, selalu memberikan rasa khawatir, rasa takut, rasa bimbang. Tapi kita harus melawannya dengan firman Tuhan. Yang keempat dan yang terakhir, menaklukkan musuh iman. Musuh iman yang keempat adalah rasa cemas. Tak usah ku cemas, Yesus memberkati. Cemas. Cemas itu artinya tidak tentram hati, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, penuh kegelisahan. Cemas. Turu ra iso, mangan gak enak, ngopo-opo gak enak, ya. Bukan karena loro wuyung, bukan karena jatuh cinta, tetapi karena persoalan hidup membelenggu. Ada masalah tidak selesai-selesai. Cemas akan hidupnya. Nah, orang cemas ini biasanya tidak bisa mengucap syukur. Nah, bagaimana kita bisa supaya tidak cemas? Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Supaya tidak cemas, kita harus mengucap syukur. Dengan situasi apapun dan berkat seberapapun, kita mengucap syukur. Karena Tuhan menghendaki kita ini mengucap syukur. Dalam lidah bibir kita ini hanya ucapan syukur. Jangan kutuk, jangan grundel gersulo. Sama kadang umat Israel itu seperti itu. Ketika dibawa dari keluar Mesir menuju tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, seringkali mereka gersulo, grundel. Akhirnya Tuhan memberikan hukuman. Banyak orang yang mati di sana, di padang gurun, yang digigit ular ataupun mati karena dosa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, musuh iman yang keempat adalah rasa cemas. Bagaimana kita supaya tidak cemas? Mari kita penuh dengan ucapan syukur. Mengucap syukur itu sangat luar biasa. Apapun, dalam situasi apapun, mengucap syukur. Bagaimana caranya mengucap syukur? Katakan haleluya, haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, itulah ucapan syukur. Dengan situasi apapun, haleluya, puji Tuhan, masih diberikan kekuatan kesehatan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi kesimpulan bagi kita pagi hari ini, kita sebagai anak Tuhan harus tahu bahwa kita memiliki Roh Kudus, Roh yang menolong kita, Roh yang membimbing kita dan menyertai kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu cemas. Karena Roh yang ada dalam diri kita ini memampukan kita untuk senantiasa mengucap syukur. Dan yang terakhir, kita bisa menaklukkan musuh iman dengan kuasa Tuhan. Kita harus yakin, percaya, berserah penuh, supaya rasa khawatir itu hilang, rasa takut itu hilang, rasa bimbang itu hilang, rasa cemas itu hilang. Diisi dengan ucapan syukur. Hari ini, apapun, situasi apapun yang Bapak Ibu Saudaraku hadapi, mengucap syukurlah. Kalau engkau sedang sakit saat hari ini, mungkin Tuhan sedang menegurmu. Mungkin ada dosa yang harus dibereskan. Mungkin ada kesalahan-kesalahan kepada pasanganmu, karena engkau jahat kepada pasanganmu, sehingga Tuhan menghukummu. Jalan keluarnya, saudara harus minta maaf kepada pasanganmu. Kalau engkau berbuat jahat pada orang tuamu, jalan keluarnya, mohon ampun, minta maaf kepada orang tuamu, karena engkau sudah melakukan hal yang jahat kepada orang tuamu.
Mungkin kita pernah merasakan khawatir, takut, bimbang, cemas, dan segala kehidupan yang kita jalani. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sangat sanggup mengubah segalanya. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan senantiasa menolong kita semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bersyukur pagi hari ini Tuhan, firman-Mu mengajar bagi kami, supaya kami bisa menaklukkan musuh iman. Musuh iman, rasa khawatir, takut, bimbang, cemas, itu yang senantiasa ditawarkan iblis dalam hidup kami. Tetapi kami sebagai murid Tuhan, umat Tuhan, kesayangan Tuhan, kami mau hidup taat, takut akan Tuhan. Maka Tuhan memampukan kami untuk mengalami situasi yang luar biasa, jauh dari rasa khawatir, jauh dari rasa takut, jauh dari rasa bimbang dan cemas. Karena Engkau Allah El Shaddai, Allah yang senantiasa menolong dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa dari studio ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau yang memberkati bangsa ini Tuhan. Biarlah berkat-Mu senantiasa menolong, mengalir atas bangsa ini. Pemimpin kami, presiden kami, Pak Jokowi, beserta dengan wakilnya, kabinet yang ada, para menteri yang ada, TNI, Polri, Satpol PP, Tuhan berkati mereka semuanya. Para petinggi-petinggi kami ini Tuhan, supaya Tuhan berikan hikmat yang baik dalam memimpin bangsa ini, bangsa yang besar ini. Kami sebagai warga negara, kami terus mendoakan pemimpin kami Tuhan. Berkati juga Kabupaten Sragen ini Tuhan, Ibu Yuni, Pak Haji Suroto, Tuhan berkati pemimpin kami ini Tuhan. Biarlah tangan kasih Tuhan menolong, memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka untuk memimpin Kabupaten Sragen ini, yang semakin hari semakin baik, menjadi pelindung, menjadi sarana berkat bagi masyarakat Kabupaten Sragen ini. Hamba juga berdoa Tuhan untuk radio Buana Asri tempat ini, yang sudah menjadi sarana berkat bagi kami semuanya untuk mendengarkan sabda Tuhan. Berkati para staf yang ada, Tuhan berkati semuanya, berikan kesehatan bagi mereka semuanya dalam melakukan kegiatan hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di Kabupaten Sragen ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami semuanya. Hamba-hamba-Mu dipelihara Tuhan secara luar biasa. Umat-umat Tuhan juga dipelihara Tuhan secara luar biasa. Biarlah kami menjadi terang dan garam di tengah-tengah lingkungan kami. Kami menjadi berkat. Apa yang kami ucapkan, tutur kata kami, tindakan kami, kami sebagai umat Kristen, umat yang berintegritas, umat yang senantiasa menjunjung kebaikan, umat yang senantiasa selalu menyebarkan kasih. Karena Tuhan mengajar kami untuk mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan biarlah berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai kami semuanya dari hari ini hingga Maranatha. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukawati.